Hai semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jelita Emilia Agustina dari kelas Akuntansi 5D dengan NIM 19050081071. Di sini saya akan menjelaskan apa itu siklus pembelian dan siklus penjualan. Yang pertama-tama, kenapa dapat disebut dengan siklus? Pasti ada alasan dari kenapa mereka disebut dengan siklus. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian siklus itu sendiri. Siklus itu sendiri yaitu sifatnya bersifat berulang-ulang atau terus-menerus atau berputar. Hubungannya dengan perusahaan yaitu siklus ini terus dilakukan dalam perusahaan untuk melakukan transaksi secara terus-menerus atau berulang-ulang di dalam suatu perusahaan itu. Baik itu dalam setiap harinya, setiap minggu, atau setiap bulan. Dan pastinya terus-menerus berulang-ulang di dalam suatu perusahaan. Yang pertama, kita masuk ke siklus pembelian. Di sini saya akan menjelaskan apa itu siklus pembelian. Siklus pembelian adalah suatu kegiatan atau transaksi pembelian, baik itu secara tunai maupun kredit di dalam suatu organisasi. Di dalam sistem informasi akuntansi, pembelian berarti suatu sistem pembelian atau suatu sistem transaksi untuk mendapatkan barang-barang, baik secara tunai maupun secara kredit dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu divisi-divisi yang berkaitan dengan pembelian. Yang pertama itu ada divisi lainnya, yang kedua itu divisi pemasok, yang ketiga divisi gudang, yang keempat divisi bank, yang kelima divisi komputerisasi, dan yang keenam divisi pembelian. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi masing-masing dari divisi-divisi tersebut. Yang pertama itu divisi lainnya. Divisi lainnya berfungsi apapun nantinya yang meminta atau mengajukan untuk melakukan permintaan barang. Yang kedua itu divisi pemasok atau supplier. Fungsinya yang pertama menerima pesanan, yang kedua mengirimkan pesanan barang, dan yang ketiga mengirim tagihan pembayaran. Yang ketiga itu divisi gudang, yang fungsinya adalah memeriksa ketersediaan barang di gudang. Apakah barang itu sudah benar-benar tidak ada atau masih ada stoknya. Yang keempat itu divisi bank, yang fungsinya mengupdate data rekening perusahaan. Yang kelima itu komputerisasi, yang fungsinya update data pengeluaran perusahaan. Yang keenam, divisi pembelian. Divisi pembelian ini memiliki 7 fungsi. Yang pertama itu mengidentifikasi pemasok. Yang kedua, mengkoordinasi kebutuhan barang. Yang ketiga, memesan barang. Yang keempat, menerima barang. Yang kelima, memverifikasi barang. Yang keenam, mengecek tagihan. Dan yang ketujuh, membayar tagihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana aktivitas pembelian dalam suatu perusahaan. Yaitu ada 7 aktivitas pembelian. Yang pertama kita mulai dari permintaan pembelian barang. Pastinya ada permintaan dari suatu perusahaan untuk membeli barang. Yang kedua, divisi pembelian harus memastikan dahulu bahwa ketersediaan barang yang diinginkan memang tidak mencukupi. Jadi kita harus pastikan kalau misalnya di dalam perusahaan itu masih ada barang, berarti tidak terjadi pembelian. Kalau misalnya barang itu benar-benar sudah tidak ada, barulah kita dapat melakukan permintaan pembelian barang. Yang ketiga, dilakukan pemilihan pemasok. Barang mana yang akan dipesan bersamaan dengan proses identifikasi kebutuhan barang yang diinginkan. Yang keempat itu memesan barang kepada pemasok. Dan yang kelima itu pada waktu yang sudah disepakati bersama, perusahaan akan mendapatkan barang yang diinginkan beserta dengan tagihannya. Yang keenam, melakukan proses verifikasi terhadap barang yang diterima, memastikan jumlah barang yang dipesan itu sesuai dan tidak ada kerusakan barang yang sudah diterima. Yang terakhir yaitu ketujuh, setelah barang kita terima dan menerima tagihannya, pembelian dapat diakui sebagai utang kalau misalnya kita membelinya secara kredit. Kalau misalnya membeli secara cash tidak ada terjadi hutang. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai siklus pembelian hari ini. Semoga teman-teman dapat mengerti apa itu siklus pembelian, bagaimana aktivitas yang terjadi di dalam pembelian. Selanjutnya yaitu kita masuk yang kedua, siklus penjualan. Apa sih siklus penjualan itu? Siklus penjualan merupakan suatu rangkaian kegiatan penjualan yang terjadi secara berulang-ulang dan diikuti dengan proses perekaman data dan informasi yang bisnis.
Apa aja sih yang terjadi dalam siklus penjualan itu? Yang pertama, diawali dengan aktivitas penerimaan order dari pelanggan, dilanjutkan dengan aktivitas penyiapan barang atau jasa yang diorder, dan yang ketiga diteruskan dengan pengiriman atau penyerahan barang. Dan yang terakhir, penyiapan faktur tagihan atau piutang pelanggan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang terikat dalam siklus penjualan. Yang pertama itu fungsi penjualan. Fungsi penjualan ini dibagi dengan tiga bagian, yaitu pertama, melayani pertanyaan atau memberikan informasi tentang produk kepada calon pelanggan. Yang kedua, menerima order pembelian dari pelanggan. Yang ketiga, berkoordinasi dengan fungsi keuangan untuk proses persetujuan kredit. Jadi penjualan itu bisa dilakukan dengan secara kredit maupun secara tunai. Dan yang kedua, fungsi gudang. Fungsi gudang memiliki bagian, yaitu yang pertama memberikan informasi atau laporan tentang status barang kepada fungsi penjualan. Yang kedua, menyiapkan dan mengemas barang yang dipesan. Yang ketiga, menyiapkan nota atau bon keluar barang. Selanjutnya yaitu fungsi ekspedisi atau pengiriman. Yang pertama, menerima barang dari gudang, mencocokkan barang dan salinan order penjualan, dan yang ketiga, melakukan pengemasan barang. Yang keempat yaitu fungsi keuangan, yaitu yang pertama memberikan informasi tentang kebijakan kredit kepada fungsi penjualan. Jadi sebelumnya kita harus menjelaskan bagaimana sistem kredit dalam penjualan itu. Mungkin dapat kita contoh dengan jika 2N/10 atau N/30 seperti itu. Yang kedua, menyetujui syarat kredit yang diminta oleh calon pelanggan. Yang ketiga, mencatat faktur penjualan pada jurnal penjualan. Demikian fungsi-fungsi yang terkait dengan siklus penjualan. Selanjutnya yaitu kegiatan apa saja sih yang ada terjadi dalam siklus penjualan? Ada 9 kegiatan dalam siklus penjualan. Yang pertama, melayani pertanyaan dan memberikan informasi produk kepada calon pelanggan. Yang kedua, menerima order pembelian dari pelanggan. Yang ketiga, menyiapkan kontrak penjualan atau order penjualan. Yang keempat, menyiapkan barang jasa. Kelima, menyiapkan pengiriman atau penyedia jasa. Dan yang keenam itu menyiapkan faktur penjualan. Yang ketujuh, melakukan penagihan piutang. Yang kedelapan, menerima pembiayaan utang. Dan yang kesepuluh, terjadi proses akuntansi. Yaitu yang terdapat di dalam proses akuntansi itu ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, pemeliharaan kartu piutang, pemeliharaan buku besar, dan penyiapan laporan akuntansi. Baiklah teman-teman, saya sudah selesai menjelaskan apa itu siklus penjualan dan apa itu siklus pembelian. Semoga teman-teman semua dapat mengerti apa yang saya jelaskan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Dadah!